Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Motor Lutfi, saya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan di sini saya akan memberikan sebuah presentasi penelitian untuk lomba karya tulis ilmiah nasional yang diadakan oleh Fakultas Humaniora UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan hari ini, saya juga memesan satu minuman yang mungkin menurut saya enak dan rasanya unik, yaitu satu matcha latte yang mungkin ketika saya meminumnya hanya dari segi bubuk matchanya saja, atau mungkin susunya saja, atau mungkin air putihnya saja, atau mungkin es batunya saja, mungkin saya akan merasakan bahwa memberikan penilaian ini bahwa bubuk matchanya terlalu pahit lah, atau mungkin gulanya terlalu manis lah, atau mungkin susunya terlalu hambar dan airnya terlalu hambar lah. Hal ini berbeda sekali ketika ini dicampurkan menjadi satu dan disajikan di dalam gelas yang cukup estetik, yang memberikan sebuah kekuatan untuk mendorong penilaian saya kepada beberapa harmonisasi bahan-bahan ini, yang dimana bahan-bahan ini ketika diharmonisasikan menjadi satu sama lain akan memberikan penilaian atau perspektif pada saya, yaitu bahwa rasanya enak. Ya, hal ini juga selaras dengan penelitian saya pada kali ini. Pada kesempatan ini saya meneliti tentang bagaimana beberapa konsep-konsep yang berbeda berharmonisasi menjadi satu padu yang memberikan sebuah kekuatan untuk membuka perspektif dan paradigma dinamika sosial pada masyarakat, bahwa kita hidup di masyarakat ini harus selalu berdampingan, harus selalu mempromosikan sebuah konsep kesetaraan, dan harus merepresentasikan sebuah kebajikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Hal-hal ini juga direpresentasikan oleh beberapa temuan yang ada di dalam penelitian saya, di mana penelitian saya yang berjudul Harmonization of Intercultural and Spiritual Interreligious Aspect pada kesenian Calung Lengger dan Barongsai ini merupakan sebuah temuan baru pada penelitian seni Calung Lengger dan Barongsai ini, di mana tidak hanya membuka pemikiran-pemikiran baru dari sisi aspek estetikanya saja, namun mendalami sisi aspek religiusitas spiritualitasnya dan aspek kebudayaannya. Berangkat dari sini, saya memulai penjelasan mengenai Calung Lengger dan Barongsai. Calung Lengger dan Barongsai ini merupakan sebuah kesenian yang dicetuskan oleh beberapa praktisi-praktisi seni kontemporer yang ada di Kabupaten Banyumas, dengan menggabungkan dua kesenian antara kesenian etnis Tionghoa dan kesenian asli Kabupaten Banyumas, yaitu Calung dan Lengger. Di mana Calung dan Lengger ini merupakan dua kesenian tari yang merepresentasikan bahwa bagaimana manusia memiliki peleburan jiwa antara jiwa feminis dan jiwa maskulin pada diri manusia. Sedangkan Calung itu sendiri merupakan alat musik pengiring dari tarian Lengger yang merupakan tarian asli khas Kabupaten Banyumas. Calung sendiri terbuat dari alat musik yang terbuat dari bambu, ya, dari ensemble bambu yang diaransemen menjadi sebuah harmonisasi musik yang merepresentasikan sebuah kebudayaan Banyumas, yaitu dalam perjalanan hidup manusia memiliki dinamika sosial, namun dalam perjalanannya mereka harus merepresentasikan harmonisasi dinamika sosial mereka agar hidup mereka bisa berjalan dengan seimbang. Sedangkan Barongsai itu sendiri merupakan kesenian tari yang merepresentasikan sebuah kebajikan, perjalanan spiritualitas manusia dalam kepercayaan etnis Tionghoa untuk menjauhkan diri dari sebuah keburukan agar selalu dekat dengan sebuah keberuntungan, dan agar menjadikan diri ini lebih baik di kemudian hari dan bisa berdampak pada masyarakat sekitar. Berangkat dari sini, ada beberapa temuan-temuan yang saya temui pada penelitian saya ini. Yang pertama adalah latar belakang dan background yang sama mengenai bagaimana perjalanan kesenian Barongsai dan kesenian Calung Lengger ini eksis pada kehidupan kita. Di mana pada zaman politik Orde Baru, ternyata kesenian yang dibuat oleh etnis Tionghoa ini hampir saja tidak diakui oleh pemerintah atas dasar supresi politik, atas dasar stigmatisasi mereka juga terhadap kelompok-kelompok komunis. Sedangkan hal ini juga merupakan hal yang sama yang terjadi pada kesenian Lengger, di mana kesenian Lengger juga hampir saja direpresentasikan sebagai gerakan-gerakan laten yang
bisa saja mempromosikan sebuah gerakan komunisme. Nah, berangkat dari sini, mereka memiliki diskriminasi dari dinamika sosial yang mereka alami karena sebuah kebijakan. Tidak hanya itu, lengger juga mengalami stigmatisasi negatif dari beberapa kelompok masyarakat, di mana lengger ini juga mengalami sebuah supresi bahwa mereka dianggap sebagai tarian yang menyimpang atau sebagai representasi budaya yang menyimpang. Padahal pada dasarnya mereka memberikan sebuah gambaran kepada manusia bahwa setiap jiwa manusia memiliki sebuah sisi maskulin dan sisi feminis. Saya sedikit setuju dengan hal ini sih, karena ketika saya melihat konsep bagaimana Adam dan Hawa ini eksis, maka ketika itu saya mendalaminya bahwa kita harus bisa menerima kenyataan bahwa Hawa ini tercipta dari tulang rusuk Adam, di mana Hawa merepresentasikan sebuah feminisme dan Adam merepresentasikan sebuah maskulinitas, di mana ketika Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebelum Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, bahwa di dalam diri Adam sendiri pun sudah terdapat Hawa, di mana di dalam diri sebuah maskulin juga terdapat sebuah jiwa feminis, di mana juga hal ini bersamaan ketika Hawa ini tercipta, bahwa Hawa tercipta dari sisi maskulinitas dari seorang Adam. Begitu juga dengan barongsai. Barongsai pun memiliki sebuah perjalanan aspek budaya dan aspek spiritualitas yang cukup lumayan menarik untuk kita teliti dan untuk kita dalami, di mana dari sisi spiritualitas ini mereka merepresentasikan sebuah kebudayaan yang untuk menarik manusia dari sebuah keburukan, untuk mengusir sebuah keburukan, dan untuk mendirikan sebuah manusia, rekonstruksi dinamika sosial masyarakat yang ada di dalam diri manusia ini, untuk menjadi sebuah insan yang lebih baik lagi dan menjauhkan dari keburukan. Karena ketika kita mendekatkan diri kepada sebuah kebajikan, pada kesenian etnis Tionghoa ini, menurut kepercayaan mereka akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Berangkat dari background yang sama ini, akhirnya praktisi-praktisi seni dan praktisi-praktisi budaya yang ada di Kabupaten Banyumas ini melebur mereka menjadi satu, menjadi sebuah kesenian kontemporer yang sangat luar biasa. Kesenian kontemporer yang jarang sekali ada, di mana mereka ingin mempromosikan sebuah konsep kesetaraan. Berangkat dari penelitian ini, sebuah temuan yang sangat luar biasa saya temukan dari bagaimana saya menjalani sebuah penelitian ini, bahwa konsep harmonisasi dari dua kebudayaan ini yang menjadi satu kesatuan dalam satu kesenian memberikan salah satu jalan perspektif dan paradigma kita bahwa hidup ini harus bersatu padu untuk melawan sebuah diskriminasi, untuk merepresentasikan sebuah konsep kesetaraan bahwa manusia memiliki hak untuk hidup secara layak, untuk hidup secara setara, dan untuk merepresentasikan diri manusia dalam kehidupannya, menjauhkan dari kebatilan dan mendekatkan diri kepada kebajikan. Maka ketika manusia merepresentasikan sebuah harmonisasi itu, menyatukan sebuah kekuatan dalam satu wadah yang mungkin menjadi dibungkus sebagai wadah yang sangat estetik, maka akan membuka sebuah jalan bagi manusia untuk memiliki kekuatan untuk melawan sebuah diskriminasi dan untuk mempromosikan sebuah kesetaraan dari kearifan lokal kepada dunia. Hal ini juga selaras dengan jati diri bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saya Mutohar Lutfi, saya juga berharap kepada teman-teman semuanya agar teman-teman membuka jalan kepada sebuah praktisi-praktisi seni, pada praktisi-praktisi seni kontemporer yang berasal dari kearifan lokal untuk dipromosikan kepada dunia yang lebih luas lagi, dunia internasional, bahwa kita adalah sebuah bangsa yang menghormati adanya perbedaan, bangsa yang bersatu padu untuk melawan sebuah diskriminasi dan mempromosikan sebuah konsep kesetaraan. Berangkat dari Calung Lengger dan Barongsai Banyumas, semoga Anda juga bisa membuka paradigma bahwa tidak hanya dari sisi estetika saja, melainkan dari sisi aspek bagaimana kedua budaya ini bisa berkomunikasi menjadi satu padu, menjadi sebuah harmonisasi dari sisi aspek spiritualitas dan dari sisi aspek interkultural. Sekian dari saya, semoga presentasi saya bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.